Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Ibu. Terima kasih atas sambutannya. Saya ini ingin berbagi apa yang sudah saya dapatkan ketika saya mengikuti pendidikan calon guru honorer. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu bisa bermanfaat dan kita bisa menggerakkan supaya sekolah kita menjadi sekolah yang menyenangkan, sekolah yang merasa aman buat anak-anak dan anak-anak tetap belajar di sekolah. Ya, di sini saya akan memberikan sedikit informasi terkait pembahasan modul 14 budaya positif oleh saya sendiri, yaitu Nurdia Restom CGK 6 dari SMA Negeri Cirebon. Instruktur saya adalah Bapak Iwan Selamat Wasito, SSI MPD. Beliau adalah guru SMP Negeri 1 di Jumen. Kemudian pengajar saya adalah Ibu Lihatri Wulandari SPD MPDI. Beliau adalah kepala sekolah SMK Pariwisata. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan pemantik buat Bapak Ibu. Apa makna budaya positif? Kenapa harus saya berikan informasi kepada Bapak Ibu? Kemudian apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan dan pihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi anak-anak supaya bisa bernalar dan berpikir kritis, kemudian hormat kepada bapak ibu gurunya dan merasa bertanggung jawab. Itu adalah budaya positif. Kemudian berikutnya adalah perubahan paradigma. Tentunya untuk menerapkan budaya positif ini perlu perubahan dari kita sendiri, baik gurunya maupun siswanya dan semua komponen yang ada di lingkungan sekolah. Filosofi pendidikan Ki Dewantara. Kenapa sih kita itu harus menerapkan budaya positif? Ini adalah dasarnya. Filosofi pendidikan Ki Dewantara yaitu bukan tabula rasa. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, mungkin ini istilah baru tabula rasa. Jadi bahwa anak lahir itu adalah kondisinya adalah kosong. Mereka itu belum tahu apa-apa, belum mengerti apa-apa. Nah itu yang akan kita isi. Tentunya kalau dengan kegiatan-kegiatan yang positif, budaya-budaya yang positif, tentunya akan menjadikan sesuatu yang positif di kemudian hari. Makanya menurut Ki Dewantara bahwa anak itu bukan berasa. Jadi segala sesuatu yang diisi dengan budaya positif. Kemudian semua anak itu terlahir dengan bakat. Kemudian adalah budi pekerti. Tentunya manusia itu tidak lepas dari budi pekerti dan norma dan adab. Ya. Ini juga harus kita tanamkan pada anak. Kemudian tugas guru itu menuntun bakat tersebut agar anak selamat dan bahagia. Artinya anak itu hanya tinggal diarahkan saja. Mereka punya bakat sesuatu yang harus diarahkan supaya bakatnya itu terasa. Kemudian guru itu ibarat petani yang memupuk, yang menyiram, yang memberikan teknik pemasangannya atau teknik tanamannya. Nanti mereka sendiri yang menjadi jagungnya, menjadi buah. Apa yang kita tanam, apa yang kita berikan kepada mereka, itu nanti mereka sendiri yang akan menjadi sesuatu. Kemudian anak itu adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya setiap anak itu mengalami zaman yang berbeda, kondisi alam yang berbeda.
Makanya kita harus menyesuaikan bagaimana anak itu sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan sekarang itu adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu yang akan menentukan sendiri bagaimana dia yang akan memahami sebuah materi pelajaran. Jadi bagaimana kita hanya menyediakan. Ada anak yang mampu memahami pembelajaran melalui teks, ada anak yang mampu perubahan paradigma ini perlu Bapak Ibu karena kita sudah terbiasa mengajar dengan metode-metode yang seperti itu. Makanya untuk membangun budaya positif ini, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol dulu dalam menghadapi murid. Jadi ketika anak ini disiplin, kita yang akan mengontrol. Perubahan paradigma teori kontrol. Berikut ini paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol guru. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat para masalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk merasa. Jadi hal-hal ini yang masih tertanam dalam diri. Jadi perlu ada sesuatu perubahan di mana ilusi-ilusi ini harus dirubah seperti itu. Kemudian berikutnya, bisakah kita mengontrol seseorang? Menulis rumus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Kemudian menulis responnya, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrolnya, semua perlu mengontrol diri. Orang lain yang mengontrol diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada satu tujuan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Sedangkan menurut teori kontrol, model berpikirnya adalah semuanya menang. Tidak ada yang juara 1, juara 2, juara 3, semuanya sama juara. Kemudian berikutnya adalah apa makna kata disiplin? Selama ini disiplin itu selalu dikaitkan dengan kepatuhan, dengan aturan dan tata tertib. Kata disiplin juga akan dihubungkan dengan hukuman. Setelah kita tahu bahwa aturan itu harus dijalankan, ketika tidak sesuai, pasti selalu menjadi hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan hal perlu tidak perlu diberikan sama sekali. Menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang masuk adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak ada memiliki motivasi internal, maka kita bukan yang lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi, disiplin itu bukan adalah dari orang lain, dorongan orang lain, harus dari diri sendiri siswa. Menyadari bahwa dia itu melanggar, menyadari bahwa dia itu salah, menyadari bahwa dia itu tidak memenuhi kesepakatan yang disepakati bersama. Jadi kita harus menanamkan itu pada anak. Jadi jangan sampai menjudge anak atau membentuk anak langsung. Misalkan Anda provokator, Anda terlambat, Anda tidak mengerti kata itu yang tidak boleh. Sekarang bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran diri dan mereka, ini adalah yang akan kita bahas di budaya positif. Seperti itu. Kalau ke sekolah, datang ke sekolah sebelum jam 7 itu atas dasar keinginan sendiri atau kalau memang terpaksa kewajiban, karena kewajiban itu yang harus kita lakukan. Bagaimana mindset kita supaya saya harus sebelum jam 7 karena saya guru, saya itu diguru dan diguru sesuatu. Jadi saya harus jam 7 sebelum
Pak. Nah sebelum beliau masuk, saya sudah cek. Itu ketidaknyamanan atau hubungan. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang saya dapatkan adalah saya melakukan ini yang eksternal. Biasanya, Bapak Ibu datang sebelum itu juga ada pujian dari kepala sekolah, ada pujian dari kakek itu. Itu adalah mendapatkan imbalan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi bisa sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti yang sudah saya lakukan. Ini yang harus kita lakukan. Jadi motivasi diri sendiri. Saya karena saya dulu saya harus datang seperti ini. Saya harus berkata karena saya dulu saya harus tahu. Karena saya dulu harus bicara bersama. Karena saya dulu harus datang ke kelas tetap. Itu yang harus kita tanamkan, yang harus kita bangun di lingkungan sekolah agar mereka merasa tidak dulu di sini, tapi ya sekolah kita di sini seperti itu. Kelas ini akan menciptakan lingkungan positif. Ya, setiap kelas punya keyakinan kelas yang kita bangun, yang kita laksanakan, kemudian akan menciptakan budaya positif. Tentunya kalau sudah lingkungan yang positif, aturan kelas ini kita nggak butuh. Aturan kelas ini harus disepakati dengan apa yang harus sepakati bisa dilakukan. Tapi kalau peraturan sifatnya tadi ada keterpaksaan, ada kewajiban. Hal itu yang selalu dipikirkan oleh anak atau bapak ibu. Itu menentukan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm di dalam mobil. Pasti tidak bawa waktu, kenapa bapak ibu kalau naik motor pakai? Itu aturan. Sama. Tapi rata-rata orang-orang di belakang adalah menghindari polisi. Itu yang salah. Itu yang harus kita lakukan adalah yang kita safety. Melaksanakan diri sendiri, melindungi kepala dari betulan, hewan seperti itu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M dengan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Tentunya untuk kesehatan kita sendiri supaya tidak mudah terkena virus. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan sedangkan kepala perusahaan mengikuti pelatihan? Dan tadi yang saya sampaikan bahwa kita adalah guru yang harus didukung dan dulu. Jadi sebelum kegiatan minimal 15 menit sudah ada. Itu adalah kesadaran diri, bukan karena kewajiban, bukan karena ingin dipuji, bukan karena hukuman. Untuk mendukung motivasi prinsip kembali mengapa kita motivasi seseorang dari dalam prinsip. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sadar diri sendiri, bukan hanya memikirkan. Pembentukan keyakinan kelas ada yang abstrak, kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas sebenarnya dibentuk dalam bentuk positif, kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah memahami keyakinan, kemudian semua warga kelas sebaiknya untuk berkontribusi dalam semua kegiatan kelas yang dilaksanakan, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas pada waktu waktu. Jadi keyakinan kelas ini harus disepakati semua oleh yang ada di kelas, baik gurunya, baik siswanya, itu harus diikuti. Ini peraturan Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Menurut keyakinan kelas ini adalah bentuk tanggung jawab. Kemudian dilarang tidur di kelas ini adalah bentuk menghargai orang lain yang sedang berbicara. Artinya Bapak Ibu berbicara, anak tidur berarti kan tidak menghargai. Kemudian hadir 15 menit sebelum mulai ini menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini tujuannya adalah kesehatan. Bergantian untuk menunjukkan dan menghormati orang lain atau kesabaran. Bagaimana anak dituntut untuk sabar. Contoh penerapan pembuatan keyakinan ini saya di kelas di papan tulis ini saya menuliskan poin-poin yang kita sepakati bersama. Anak-anak apa yang kita harus sepakati sebelum kita belajar. Contoh fokus pada pembelajaran. Yang kemudian yang kedua membuang sampah di tempat sampah yang ada di luar kelas. Itu yang saya tuliskan tangan. Ini yang saya tuliskan tangan.
Saya di videonya cuma lama, sekitar setengah jam. Jadi saya ambil fotonya saja. Ini anak-anak saya tuliskan poin-poinnya, jadi mereka yang menyampaikan aspirasi mereka apa yang ingin kita sepakati di kelas. Berikutnya adalah dihukum oleh contoh di kelas, misalnya ada yang juara satu ada yang satu, nilainya itu paling besar, itu kan ada menyakiti perasaan lainnya. Pasti ada sedikit perasaan itu orang. Makanya penghargaan ini sifatnya menghukum anak yang tidak dapat. Padahal tujuan kita berat supaya dia itu masih belajar. Tapi itu masih perasaan walaupun tidak semuanya. Jadi kalau jangka pendeknya dan jangka panjangnya itu ada di dalam penghargaan itu menghukum. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Dan pengalaman itu tidak efektif karena ya tadi yang diberinya hanya satu orang. Contoh, kalau ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, misalnya kalau dalam buku kalimat saya tidak menggunakan resource, ya saya pertama namanya, kemudian yang kedua, tadi menghubungi hukuman. Yang ketiga, hukuman. Yang keempat, konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Kemudian yang kelima, kemudian yang keenam, hukuman. Kenapa hukuman? Karena diambil. Kalau konsekuensi dirinya, dia harus mati. Jadi sepatutnya jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kemudian sifatnya paksaan dan mendorong anak menyakiti diri sendiri biasanya, yang depresi atau apa itu. Kemudian konsep diri yang buruk. Sedangkan konsekuensi sesuatu itu harus terjadi karena bentuk dari tanggung jawab perbuatan. Membuat anak merasa tidak nyaman. Kemudian anak menghadapi disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak untuk menjadi diri dan konsep diri. Kemudian ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia waktu itu. Dan senang jika adaptasi saya buat anak sakit. Beberapa anak mengatakan dan mengungkapkan bahwa sering kali menerpa penghasilan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu lagi, apa yang mereka lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa lah yang dilakukan? Ada yang bisa mencoba? Satu, tidak mencoba. Yang kedua, ini menyangkut 5 kebutuhan dasar manusia. Oh, itu masakan. Mungkin masalah rumah bisa jadi. Orang tuanya kurang bisa jadi. Nah, ini saya akan jabarkan. Tadi dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya cerita dulu kenapa harus melakukan hal itu. Yang pertama,
Jadi dalam konteks pengawasan masih yang pertama, kalau sudah ada lapar dan tapi kalau jawaban ambusnya karenanya senang temannya jadi memperhatikan dia, kemudian kebutuhannya adalah dia butuh cinta dan kasih sayang dari teman-temannya, dia cari perhatian. Tapi kalau jawaban ambusnya adalah dia merasa hebat, teman-temannya jadi takut dan menurutnya gunanya ini karena kebutuhan dia sebagai penguasa. Nah, saya ini paling hebat sebelum makan. Kemudian kalau jawaban ambus adalah dia merasa bosan dengan makan makanan yang dibawa oleh ibunya karena selalu makan makanan yang sama, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Ya, kebutuhan adalah punya. Jadi saya bosan nih goreng telur, goreng telur. Jadi dia pengen punya yang main. Kemudian apabila jawaban ambus karena iseng dan menikmati dan dia menikmati ekspresi wajah teman yang kesal, itu adalah kesenangan dia. Wah, senang nih temennya jadi beban, jadi tersiksa. Nah, ini Bapak Ibu contoh dari dua dasar manusia. Next, ini 5 posisi kontrol dulu Bapak Ibu. Jadi kalau ada motivasi eksternal, ada identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Kita itu ada, kalau posisinya kita sebagai penghukum, itu guru akan menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu adalah sebagai posisi kita. Jadi kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, nah itu adalah aku sebagai penghukum. Tapi kalau sebagai pembuat musalah itu berceramah, menunjukkan kekecewaan. Jadi kalau kamu sudah mengecewakan ibu, jadi merasa itu gara-gara saya ini kecewa. Atau kalau terjadi tugasnya, nanti sih kita kepala sekolah. Jadi merasa bersalah nanti kalau ibu ini merasa di kepala sekolah. Jadi dia merasa bersalah, membuat dia merasa bersalah. Nah, kalau sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, ayolah lakukan untuk bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Itu sebagai teman, atau sebagai teman. Tapi kalau sebagai pemantau menghitung dan mengukur, apa peraturannya? Ya, kalau dia bilang dia berbuat salah, apa peraturannya? Apa kesepakatannya? Kemudian apa konsekuensinya? Kamu berbuat seperti itu harus ada konsekuensinya. Apa coba konsekuensinya? Jadi semuanya bertanya, tidak langsung memberikan statement. Sedangkan yang sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini lebih bagus Bapak Ibu posisinya adalah sebagai manajer, supaya anak itu merasa diperhatikan, merasa nyaman, dan merasa senang yang didiskusikan. Selanjutnya, apa itu restitusi? Dan restitusi sama. Sebagai manajer memberikan pertanyaan, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan, restitusi penunjukan dengan itu, dan yang lainnya. Segitiga restitusi. Jadi ketika kita melakukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita harus memvalidasi dulu tindakan yang salahnya apa. Kemudian menanyakan keyakinan apa nih yang sudah sepakatannya kamu langgar. Kemudian adalah menstabilkan identitas. Berikutnya, nah ini contoh penerapan muatan keyakinan. Saya lakukan ngobrol antara satu dengan satu di tempat yang memang tidak ada orang lain, supaya mereka merasa aman. Sekian Bapak Ibu dari saya, terima kasih. Itu adalah implementasi pengimpasan saya dari ketika saya di Contoh Kita menerapkan budaya. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita, membuat mereka anak-anak merasa aman, merasa nyaman, dan merasa menyenangkan belajar di sekolah. Terima kasih. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Bapak Ibu? Itu bagus sekali Pak. Ini sesuai dengan program pemerintah sebagai sekolah ramah anak. Karena di dalam sekolah ramah anak itu tidak boleh menghukum. Ya. Di antaranya tidak ada hukuman, jadi anak harus
positif. Tapi memang betul harus dimulai dari peraturan kelas ini. Dan peraturan itu kan dibuat juga dari yang SP1 gitu ya. Kan nggak boleh sekarang. Karena sekolah ramah anak itu memang tidak boleh menjas anak. Gitu. Jadi tadi pembiasaan positif, budaya positif itu cocok untuk sekolah. Mudah-mudahan kita bisa melakukan itu. Iya. Terima kasih Ibu. Ada yang lain? Tidak ada. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada anak. Dan mudah-mudahan anak-anak kita bisa sadar diri, bisa bertanggung jawab, dan bisa membuat sekolah kita menjadi sekolah yang berbudaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwiani Hegarwati MPD ingin memberikan testimoni atas paparan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Nurdianto Eskom selaku calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 6 Kota Cirebon. Tadi sudah memaparkan tentang budaya positif, paparannya bagus, sistematis, dan juga mengena. Budaya positif ini memang hal yang harus ada di dalam tiap sekolah. Apalagi sekolah-sekolah ini sekarang kan termasuk sekolah ramah anak, di mana peraturan yang ada itu tanpa hukuman. Nah, dengan adanya budaya positif ini, insya Allah siswa-siswa menjadi lebih menyadari akan tanggung jawabnya sebagai seorang siswa, sebagai seorang warga sekolah. Mudah-mudahan dengan paparan yang tadi disampaikan oleh Pak Nurdianto lebih memotivasi, lebih menggugah lagi budaya positif yang ada di sekolah. Jadi sekali lagi untuk Pak Nurdianto, mudah-mudahan sukses, paparannya bagus sekali, sistematis, mengena, dan juga luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milha Anggiro, saya rekan dari Pak Nurdianto Eskom, sama-sama guru di SMA Negeri 6, dan sekarang alhamdulillah Pak Nur sedang melakukan pendidikan calon guru penggerak. Tadi kita sudah melakukan mendengarkan paparan dari Pak Nur tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif di lingkungan sekolah itu memang sudah diterapkan di sekolah kita di SMA Negeri 6 dengan tajuk sekolah ramah anak, dan dengan adanya budaya positif ini, konsep dari budaya positif ini memang diharapkan juga agar kita guru sebagai fasilitator dan siswa itu bisa dapat mengembangkan berpikir kritis dan bertanggung jawab, dan itu dimulai dari kesadaran. Dan tadi paparan dari Pak Nur itu sangat relevan sekali dengan apa yang sedang terjadi di lingkungan sekolah, dan karena memang terus-menerus harus diingatkan, dimulai dari lingkungan terkecil, lingkungan kelas, sampai menjadi budaya positif itu membentuk suatu kebiasaan yang positif. Nah, semoga dengan adanya pembelajaran dan kebiasaan yang diterapkan di sekolah dengan melalui budaya positif sekolah ini, semoga sekolah kita, sekolah SMA Negeri 6 menjadi sekolah yang memiliki budaya positif dalam pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.